Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah kita kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam akad ya. Pada materi yang lalu kita sudah menyampaikan penjelasan secara detail tentang akad sosial ya. Seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, akad itu kan secara umum ada akad yang bersifat sosial dan ada akad yang bersifat bisnis ya, atau akad tabaruk dan akad tijari. Nah, akad tabaruk atau akad sosial beberapa poin sudah kita jelaskan. Kali ini kita akan mencoba memberikan penjelasan ya tentang apa saja yang termasuk dalam kategori akad tijaroh atau akad bisnis. Saudara-saudara sekalian, jadi akad yang kedua adalah akad yang bersifat bisnis, yaitu profit oriented. Jadi satu kerjasama ya, transaksi antara satu dengan dua orang yang tujuannya dalam rangka mengambil keuntungan secara ekonomi ya, makanya disebut dengan akad yang profit oriented. Nah, itu dalam ekonomi syariah kita kenal namanya akad tijari atau akad tijarah. Akad ini digunakan dalam bank dan lembaga keuangan syariah ya, baik itu dalam skala yang lebih besar berupa lembaga perbankan ataupun di lembaga-lembaga mikro syariah seperti koperasi, BMT dan seterusnya. Ini banyak digunakan. Lalu apa saja yang termasuk dalam kategori akad yang bersifat bisnis atau akad tijari? Akad tijari salah satu contohnya adalah murabahah ya. Murabahah itu sebenarnya kalau kita definisikan secara lebih konkret ya, lebih praktis, satu transaksi jual beli antara satu pihak dengan pihak yang lain ya, dan kemudian antara kedua pihak ada saling menguntungkan. Makanya sebenarnya secara terminologi kata murabahah itu kan artinya saling menguntungkan. Jual beli, pembeli beruntung kan gitu ya, penjual juga beruntung, maka disebut murabahah. Nah, biasanya akad murabahah ini salah satu bentuk akad yang digunakan dalam proses pembiayaan. Sebagai ilustrasi singkat misalnya sebagai skema. Ketika si A ya membutuhkan satu rumah ya, ingin membeli rumah tetapi tidak memiliki dana yang bersifat cash ya, maka si A ini bisa melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan. Singkatnya, si A mengajukan pembiayaan satu rumah kepada pihak perbankan kan gitu ya. Kemudian dokumen-dokumennya dipelajari oleh perbankan. Kalau dianggap layak dan sesuai dan dia cukup capable ya, dan cukup bisa memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan, maka biasanya nanti bank atau lembaga perbankan akan melakukan rapat komite ya. Rapat komite ini diantaranya adalah menentukan layak dan tidaknya seorang mengajukan pembiayaan. Nah, misalnya si A tadi mengajukan pembiayaan rumah kepada bank dan kemudian hasil rapat komite dalam perbankan itu dinyatakan layak ya. Maka biasanya ada survei dan kemudian memenuhi diminta si A ini memenuhi syarat-syarat yang dianggap kurang dan seterusnya. Setelah terjadi pemeriksaan dan kemudian ternyata layak, maka diputuskan diberikan pembiayaan. Sebagai ilustrasi misalnya, rumah yang mau dibeli itu harganya katakanlah misalnya 300 juta ya. Kemudian si A seorang nasabah mengajukan pembiayaan berupa rumah senilai 300 juta. Bank ya berdasarkan dokumen-dokumen yang dianggap layak itu kemudian membeli sebuah rumah dengan cash dari perbankan misalnya senilai katakanlah 300 juta. Nah, kemudian bank tadi menjual kepada nasabah ya. Misalnya kalau dalam rentang waktunya misalnya sampai 10 tahun atau berapa tahun tergantung kesepakatan, maka kemudian pihak bank menentukan harga baru ya dari 300 juta yang dia beli dari real estate misalnya ya, dari pengembang, kemudian dijual kepada nasabah si A senilai katakanlah 350 juta. Nah, itu ada selisih ya. Selisih itu adalah yang kita kenal dalam transaksi murabahah atau akad murabahah yang disebut dengan margin ya. 50 juta itu keuntungan yang diperoleh oleh perbankan dari hasil transaksi antara A ya dengan perbankan. Kenapa? Karena si A membayar rumahnya itu bersifat angsuran ya.
sekian tahun ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, bolehkah jual beli seperti ini? Boleh ya, walaupun mungkin perbankan membeli rumah senilai 350 juta, 300 juta, kemudian dibeli atau dijual kepada pihak nasabah senilai 350 juta, itu nggak ada masalah karena dia akadnya jual beli ya, akadnya jual beli dan rumahnya ada. Kenapa kemudian mendapatkan keuntungan sampai 50 juta? Ya tadi itu yang disebut dengan margin ya, margin yang diperoleh sebagai keuntungan antara transaksi si A dengan perbankan karena pihak si A membayarnya dengan cara angsuran. Itu keuntungan. Nah, itu salah satu bentuk murabahah. Contoh lain yang sederhana misalnya di lembaga keuangan mikro. Ada seorang mahasiswa misalnya membutuhkan HP ya, karena dia tidak punya uang cash secara keseluruhan, kemudian dia membeli atau mengajukan pembiayaan ke BMT ya. Dokumennya diserahkan, syarat-syaratnya diserahkan, dan kemudian setelah dipelajari oleh pihak BMT atau koperasi syariah ternyata layak mahasiswa ini diberi pembiayaan. Katakan saja misalnya si A mengajukan pembiayaan HP yang nilainya 5 juta rupiah. Kemudian oleh BMT dibelikan harga 5 juta rupiah, kemudian dijual kembali kepada pihak mahasiswa yang tadi mengajukan pembiayaan misalnya senilai 6 juta rupiah. Sehingga ada selisih 1 juta. Bolehkah itu? Boleh, karena itu adalah margin, keuntungan. Kenapa? Karena pihak mahasiswa yang menjadi anggota atau nasabah ya mengajukannya, kemudian pembayarannya dengan menggunakan mengangsur. Nah, 1 juta itu adalah keuntungan yang diperoleh di pihak perbankan. Itulah yang disebut dengan murabahah. Jadi skema sederhananya kira-kira seperti itu, 2 contoh. Jadi intinya jual beli saling menguntungkan. Tapi praktek dalam perbankan syariah, dalam lembaga keuangan mikro syariah menggunakan cara-cara yang tadi saya jelaskan. Itu yang pertama termasuk dalam akad tijari. Kemudian yang kedua ada namanya akad, masuk dalam kategori akad tijari adalah mudharabah ya. Mudharabah ini paling sering kita jelaskan ya, terutama teman-teman mahasiswa saya kira sudah sangat paham. Mudharabah itu juga adalah salah satu bentuk kontrak kerjasama antara satu orang dengan pihak yang kedua, katakanlah pihak si A dengan pihak si B. Ilustrasinya gimana? Jadi si A ini seorang yang memiliki skill bisnis misalnya, tapi dia nggak punya modal ya. Si B ini orang yang punya modal banyak ya, tapi mungkin tidak punya waktu untuk mengelola bisnis tertentu ya. Sehingga si A dan si B ini kerjasama ya. Sebut saja supaya lebih konkret, misalnya si A ini punya kemampuan dalam bidang agribisnis karena dia seorang insinyur, ahli pertanian ya. Dia mengerti betul tentang persoalan pertanian sehingga ada kerjasama untuk pengembangan bisnis atau agribisnis. Ya, kemudian karena dia tidak punya modal, kerjasama dengan pihak B yang memang punya uang. Katakanlah misalnya membutuhkan modal sekitar 100 juta ya dalam bisnis awal ini. Maka semua dananya diberikan dari pihak si B, ya ini yang pemilik modal, yang dalam bahasa Arab kita kenal dengan sahibul mal. Sahibul mal itu pemilik harta, sedangkan si A itu memiliki keahlian. Nah, kerjasama si A dengan si B dalam bidang agribisnis yang modalnya sepenuhnya diberikan dari pihak si B itu namanya mudharabah ya. Lalu bagaimana bagi hasilnya? Nah, sebelum melakukan kontrak kerjasama di lapangan itu biasanya ada perjanjian nisbah ya untuk menentukan bagi hasil ya. Bagaimana nisbah itu? Nisbah itu adalah perjanjian bagi hasil antara si A dan si B, antara si mudharib dengan sahibul mal ya. Sehingga nanti ketika dapat keuntungan dibagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ya, berdasarkan hasil kesepakatan nanti kalau bisnis antara si A dan si B ini punya keuntungan dibagi misalnya 50% untuk pihak A dan 50% untuk pihak B ya, atau bisa saja 60% atau 40% ya, tergantung kesepakatan. Begitu bisnis dilakukan misalnya dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan, kemudian mendapat keuntungan dari investasi 100 juta yang diberikan modal sepenuhnya dari sahibul mal itu oleh pengelola, kemudian menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu, katakanlah begitu, misalnya sekitar ya katakanlah 20 juta ya. Maka sesuai dengan perjanjian yang 20 juta dari hasil keuntungan itu dibagi
sesuai dengan kesepakatan. Kalau pembagiannya 50%, 50%, maka si A mendapatkan 10 juta, si B mendapatkan 10 juta. Itulah gambaran sederhana tentang mudharabah, ya. Jadi sekali lagi, mudharabah itu sebuah akad kerjasama antara si A dan si B, dan ini dilakukan juga oleh bank dan lembaga keuangan syariah. Biasanya antara nasabah, ya si A gitu ya, B-nya itu perbankan yang punya modal. Itu mudharabah. Kemudian yang ketiga, yang termasuk dalam kategori akad bisnis, akad tijari adalah musyarakah. Ya. Musyarakah ini agak berbeda dengan mudharabah, ya, walaupun prinsipnya sama-sama bentuk kontrak kerjasama. Musyarakah itu apa? Musyarakah itu kontrak kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan masing-masing menanamkan modalnya. Ya, kalau tadi kan mudharabah itu modal hanya dari satu pihak, tapi kalau dalam musyarakah itu biasanya dua-duanya menanamkan modal. Misalnya si A dan si B melakukan kerjasama untuk pembangunan atau untuk misalnya proyek perikanan, katakanlah begitu ya. Dan perikanan itu membutuhkan modal misalnya ya sekitar 200 juta ya. Kemudian si A menanamkan 100 juta, si B menanamkan 100 juta, lalu secara bersamaan ya kedua belah pihak ini mengelola bisnis itu, dan dari hasil keuntungannya nanti seperti biasa ada nisbah bagi hasil. Karena investasinya dua-duanya 50%, katakanlah begitu, 50%, maka nanti pada saat ada keuntungan dari kedua belah pihak ini juga profitnya dibagi menjadi 50%, 50%. Itu musyarakah. Apa yang membedakan? Kalau mudharabah itu modalnya sepenuhnya dari pihak pemilik modal atau sahibul mal, kalau musyarakah itu dua-duanya menanamkan modal. Tentu banyak macamnya ya, banyak item yang bisa kita dalami dalam musyarakah maupun mudharabah. Nanti ada macam-macamnya, tetapi secara umum akad tijari itu, akad bisnis itu diantaranya adalah mudharabah, musyarakah ya. Dan contohnya seperti yang tadi kita gambarkan. Ada banyak lagi misalnya akad yang termasuk kategori tijari adalah misalnya akad jual beli salam ya. Salam itu kan sebenarnya salah satu transaksi bisnis yang sifatnya pembayarannya di muka tapi barangnya menyusul kemudian ya. Dan biasanya terjadi misalnya ketika seseorang mesan mobil terbaru gitu ya di sebuah dealer, karena dealernya belum keluar, lalu pembayarannya di muka ya. Pada saat nanti mobilnya sudah ada disiapkan beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, maka mobilnya diserahkan. Ini akadnya sederhana, namanya akad salam. Intinya akad salam itu adalah akad yang memberikan pembayaran di muka, tetapi penyerahan barangnya itu dilakukan setelah barangnya tersedia. Nah, itu 4 macam akad dalam akad tijari. Ada beberapa poin lagi ya yang termasuk kategori akad tijari, tetapi diantaranya itu saja ya, 4 yang kita contohkan. Sekali lagi, akad tijari adalah akad yang berorientasi untuk bisnis ya. Beberapa contoh akad tijari itu adalah murabahah ya, kemudian mudharabah, kemudian musyarakah, dan salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.